bagi kita rakyat, pemerintah juga mengamati. Kita aja yang rakyat jelata mengamati, masa pemerintah enggak. Kemudian perannya Mahfud MD bilang, dulu nggak ada istilah Habib, istilahnya Wan Abut, dan mereka itu jualan minyak nyong-nyong. Nah itu artinya sudah ada tanggapan. Kita tidak bisa meminta pemerintah penjarakan semua Habib atau pulangkan deportasi ke Yaman. Ya nggak bisa seperti itu. Yang bisa kita ambil hikmahnya, hukuman terbesar itu adalah hukuman sosial. Belanda ketika memetongkan raja, permaisuri, anak-anak, semua rakyatnya yang berpakaian putih maju ke depan tanpa senjata, tentara Belanda memetongkan semua tuh, dihajar. Ya, kemudian komunitas Eropa di zaman itu setelah dengar beritanya, Belanda dikucilkan karena dianggap sangat biadab. Pertama, raja tidak boleh dibunuh, apalagi rakyat ketika maju berpakaian putih-putih kemudian dimetongkan semua, itu dikucilkan. Sama hukuman terbesar bagi Ba'alawi, mereka pikir musuhnya cuma Ki Imad, Profesor Menachem Ali, Profesor Anar Gonggong, Dr. Sugeng. Tidak. Ternyata ketika mereka menyenggol nasionalisme Indonesia milik Aulia Tarim, semua warga negara Indonesia berhak melawan. Bukan cuma Islam doang, orang Kristen emang nggak punya negara, kan negaranya Islam, Hindu, Buddha, negaranya Islam, negaranya Indonesia. Jadi jangan salahkan kalau rakyat bangkit, ini hati-hati nanti kita ditunggangi. Lah sementara lu nggak pernah sadar, bacot lu tuh ngomong Indonesia milik Aulia Tarim. Ya itu, asal muasalnya disebutkan dulu dong, jangan kita bersatulah. Sekarang bersatu, dulu kalian menghina kok ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, surbannya tuh di bawah telapak kaki, satu Habib botol dan maksiat. Ini kan kurang ajar. Adakah permintaan maaf? Tidak. Kemudian Bahar Smith bilang mengkritisi siapa ya, Fikri Sahab kalau nggak salah, perwakilan Robito Alawio. Antum saya ingatkan ya, itu kita punya kitabnya. Itu saya cuma baca kitab. Artinya tidak mau ketika menghina ulama dikoreksi, nggak mau mereka. Padahal kalau kita baca itu adalah zuriat Nabi yang betulan. Ya, lebih mulia ketimbang orang alim. Dipelintir, satu Habib yang botol dan maksiat lebih mulia daripada 70 kiai. Ini buajingan tengik ini. Lanjut host, standby. Siap. Host, sama izin host, turunkan saya host. Ada kepentingan keluar host. Terima kasih semuanya, kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Oke Habib Ahmad, sama-sama ya kita sharing. Maaf bila ada kata-kataku yang tidak berkenan. Jadi Kang Acong, karena Kang Acong juga saya koreksi. Bagaimana kita melepaskan itu semua sementara Kang Acong masih percaya dengan bahasa Habib gitu. Jadi sebab kalau sudah mengakui bukan Julia Rasul, jadi jangan bilang Habib, ya sudah bapak atau emak atau kakak gitu. Jadi hal-hal ini harus dilunturkan dulu. Setuju Mas Damar, setuju. Jadi begini, kalau saya manggil tuh langsung aja ya, Bahar Smith, Hanif gitu ya. Tetapi ketika menceritakan bahwa ini bukan zuriat, saya menyebut tuh misalnya begini, ya, Antek Belanda yang menyerang ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, santri-santri kita, itu adalah Habib Utsman bin Yahya. Nah itu untuk mempertegas bahwa Utsman bin Yahya itu Habib yang menjadi Antek Belanda. Habib Lutfi bin Yahya, itu saya sebut Habibnya, yaitu yang suka atau doyan memalsukan makam-makam pangeran-pangeran, pahlawan-pahlawan kita. Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat yang syahid di Masjid di Keraton dikatakan kabur, meninggalnya di Semarang. Ini Gedabrus. Jadi saya harus nyebut Habib Lutfi bin Yahya, Habib Hani yang tugasnya bongkar-bongkar makam keramat, anggotanya 6 juta orang di Petanesia. Setuju Mas? Saya tidak menyebut Habib kecuali untuk penggambaran bahwa mereka antek dan perusak.
Kita tetap menghormati Kang Acong, kita Tapi menghormati. kalau Kita saya sudah berbeda ada pendapatnya nih, punya Bang keilmuan, Damar. yang punya, kita dulu, coba dulu Kang Regi. Yang punya keilmuan kita sebut kiai, mungkin ya kita hargai. Tapi ketegasan kita dalam Dzurriyyah Rasul, maka jangan kita habis-habis. Karena itu sudah, ya, kalau kita masih seperti itu, tetap saja. Karena itu sudah dikuasai, strategi-strategi itu sejak zaman Belanda sudah dikuasai oleh, ya ini kan meneruskan feodalisme dari Belanda. Gitu. Iya, jadi saya Iya. nyebutnya ya, saya ulangi, saya sebutnya Bahar Smith, Rohem, nama aslinya Rohem, bukan Topik Asegaf, Suhu, ya. kalau saya Kemudian berpendapat Lutfi bin beda, Yahya, Suhu. Kalau ya. saya berpendapat Jadi beda. namanya Rohem saya sebut. Ya, kalau saya berpendapat beda, Suhu. Secara pribadi memang batin saya nggak terima ketika mengucapkan Habib. Tapi karena ini kebutuhan dalam rangka sanksi sosial di medsos, kalau kita sebut namanya, belum tentu semua kenal bahwa Bahar Smith ini adalah yang sedang menjadi booming di medsos, yaitu Habib. Makanya mau tidak mau Habib ini harus sering kita dengungkan agar menjadi demam. Oh, ini pokok persoalannya ketika ada orang awam yang baru masuk TikTok. Oh, ini persoalan Habib, persoalan Habib. Tapi kalau disebut cuma nama, ini orang banyak yang masuk TikTok baru-baru itu nggak paham. Siapa sih Bahar Smith? Ada juga yang nggak kenal. Tapi kalau Habib, semua mengatakan Habib, mau tidak mau itu adalah merupakan sanksi sosial buat Habib. Setuju Bahwa Bang. mereka dengung-dengungkan Habib gitu. Tapi secara Saya- pribadi Bang Damar, saya juga setuju, hati saya tuh gimana ya kalau menyebut Habib tuh cuman karena kebutuhan aja untuk supaya demam gitu. Silakan. Saya ingin nambahi Bang, sebentar Bang. Saya ingin nambahi. Menurut saya, istilah Habib itu kita tidak perlu ganti. Bahkan kita tegaskan bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi yang palsu. Karena dzurriyyah Nabi itu bukan Habib, Syarif dan Sayyid. Itu kan. Sama ketika, contoh lain, ini penegasan bahwa Habib itu orang yang mengaku-ngaku. Sama ketika kita Pluto dulu itu orang sepakat bahwa planet. Tetapi sekarang Pluto itu bukan planet. Tapi Plutonya tetap disebut bahwa Pluto itu bukan planet gitu loh. Ini menurut saya, ini juga menjadi ikon bagi mereka bahwa Habib itu adalah pemalsu nasab itu. Jadi kita nggak perlu ganti, bahkan kita sebutkan namanya biar lebih tegas. Bapak nggak usah panggil Habib, panggil aja Yaman gitu udah kok. Dan sekarang apa yang terjadi? Mereka itu jerih kalau dipanggil Habib itu. Jerih sekarang itu mereka. Justru bukan kita, mereka itu kalau dipanggil Habib itu nggak enak perasaan dia. Apa Iya, buktinya? Sekarang mereka udah bergeser, namanya rombongan ganti. Hijrah, ganti gelar jadi Sayyid. Betul, Mereka udah betul. malu pakai Habib jadi Iya, Sayyid. betul. Nyamar-nyamar. Itu Belum. fakta. Itu fakta bahwa dia tuh sudah gerah kalau dipanggil Habib. Sekarang bukan Habib lagi yang dipanggil Iya. Said. Iya betul Udah ada betul. Said sekarang, Itu bukan bukti Habib lagi. fakta. Itu bukti fakta Jadi mereka dipanggilnya gerah. jangan Habib, jangan Said, dipanggil Yaman. Imigran gitu. Setuju, di Yaman pun nggak Panggilnya. diterima kok. Monggo kita ada sering blokir nih, monggo sering blokir. Iya. Welcome. Kang pribumi, Yaman pun juga enggak, karena di Yaman itu enggak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Yaman pun mereka enggak diterima. Mereka Warahmatullahi hanya wabarakatuh. sekelumit Salam di dari kota perbatasan Paris. Malaysia, Pelosok, Kalimantan Barat. Ya nanti, ya Kang, sebentar Kang, saya tak ngomong, jangan diganggu. Gini, kalau di Yaman pun mereka itu tidak diterima karena mereka menghuni sebagai entitas di sebuah perkotaan kecil yang namanya Tarib, Hadramaut, Yaman Selatan. Sedangkan pemilik entitas di sana, Houthi di utara, itu sangat membenci mereka. Jadi mereka kembali ke Yaman pun mereka akan binasa sama saja. Jadi betul apa yang dikatakan Kang Adi Mulya, Habib itu sebagai sanksi sosial. Oh, dia bukan Sayyid, dia Habib, gitu aja. Habib itu penekanan bahwa dia dzurriyyah palsu gitu. Betul itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh sedikit berbicara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Monggo, boleh. monggo, Silakan. asal. Sudah Mas sering blokir sudah? Ya, nanti lanjut lagi. Oke, Sahrun, Sahwal, monggo Sahwal. Nah, begini teman-teman ya. Sejak 2019 itu saya aktif melihat pidato-pidato ceramah-ceramah para habaib ini. Di dalam hati saya itu kok begini ya, zuriat Rasulullah. Sementara Rasulullah secara umum anak-anak kecil pun tahu yang sudah belajar ngaji bahwa Nabi Muhammad itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Kok begini di atas panggung mencaci maki, apalagi sekarang ketika diragukan kenasabannya, kok dia malah bilang yang meragukan itu dajjal, anak setan, anak iblis, anak haram. Itu yang membuat kita bingung. Kemudian narasi-narasi mereka yang merendahkan ulama-ulama Nusantara, itu yang membuat kita lagi-lagi jengkel menurut saya. Sehingga pada saat ini pribadi saya ya, kita menunggu dari kiai-kiai PBNU untuk statement secara resmi. Tapi kan masih pro kontra dalam saat ini dari kalangan PBNU juga. Seperti itu. Makanya kita jadi bingung dengan pro kontra ini. Yang pro kontra ini adalah orang-orang yang kita takzimi, orang-orang yang kita hormati. Seperti itu. Mohon, siapa yang lanjut? Yuk, Kang Acong, lanjutkan. Ya, ingin coba tanggapi, Bang. Ya. Ya, mungkin bukan ini ya, Bang. Barangkali kita tahu dari PBNU itu sendiri, bahkan ada dari kalangan Ba'alawi juga. Barangkali sih, saya nggak tahu persisnya. Tetapi dalam hal ini saya memang agak menyesal. Tetapi saya memaklumi ketika karena memang kembali lagi pada budaya, Bang. Apalagi di ta'limul mutalim itu kan sudah jelas juga gimana kita mentakzimi para guru-guru kita dahulu. Sebenarnya kalau masalah nasab menurut saya okelah PBNU tidak mau menanggapi tentang ini secara tegas, secara kelembagaan. Tapi yang saya sesalkan ya kan masalah ini kan bukan konteks nasab saja. Ajaran-ajaran mereka banyak yang menyimpang, Bang. Ini saya ragu menyesal juga kenapa PBNU itu tidak memberi statement dengan ajaran-ajarannya itu. Contohnya kebenaran mi'raj 70 kali itu kan ada kitabnya di syarah ini. Ya, belum lagi hukumnya nikah, hukumnya itu konteksnya seharusnya PBNU membuat basul masail tentang itu. Basul masail tentang itu kan seharusnya dibuat sehingga ditegaskannya nanti gimana itu. Benar enggak? Syarat nikah itu jelas, Bang. Tidak ada tambahan keturunan si A, keturunan si B. Islam itu nggak mengajarkan kayak begitu gitu loh. Memang di antara kita ada beberapa, contohnya di tempat saya di Kabupaten Sumeneb kena ada kerajaan ya. Ada kerajaan itu dari darah biru itu memang nggak membolehkan kawin dengan kayak kita. Tetapi kan nggak merubah hukum agama, Bang. Paling sanksinya kamu bukan dikeluarkan dari kakak. Kalau Ba'alawi itu ada kitabnya, Bang. Nggak boleh, Bang. Bahkan yang kawin pun dipaksa untuk cerai. Ini kan ajaran sesat kalau menurut saya. Seharusnya PBNU bergeraknya di situ. Basul masail harus ada tentang itu. Dan dengan sendirinya ketika itu penegasan, otomatis legitimasi tentang Habib itu tambah turun. Itu maksud saya. Terima kasih. Lanjut. Gini, mereka kan juga sudah melawan kita toh. Di Komal-Komal kan selalu datang dengan framing narasi. Kalau mereka buka Komal, lebih baik saran saya kita lawan ganti. Kita kan orangnya banyak, lawan lah. Kita masuk ke Komalnya mereka, ya, typing sekeras mungkin. Saya sering masuk di Komal mereka, Bang. Saya sering masuk di Komal mereka. Iya, kita kan masih sendiri-sendiri masuknya, nggak bersama. Kalau bersama itu kita sering masuk sendiri. Kemarin saya masuk dia bilang gini kan, saya tanya mereka tentang statement Habib Bahar. Ini Habib Bahar bukan hanya narasi pribadi yang merendahkan, yang bilang satu Habib yang jahil, yang bodoh, yang berzina lebih mulia daripada
70 kiai. Itu kan punya kitabnya, saya bilang gitu. Oh, bagaimana tanggapan para habaib ketika sampai saat ini tidak pernah saling menyalahkan seperti itu. Itu kan tarekah Ba'lawi, berarti secara umum bahwa Ba'lawi menggunakan kitab itu, saya bilang gitu. Dia jawab simpel saja, tanya Habib Bahar. Kan bingung kita. Tapi begini teman-teman, mohon kita juga hati-hati. Memang secara pribadi ketika saya melihat Habib kan ini sekarang ini Habib ini menjadi apa namanya tiba-tiba rame di TikTok membuka komal sendiri masing-masing, banyak tuh Habib. Nah, tapi kita hati-hati ketika saya sendiri juga ingin naik di atas, itu yang ada itu banyak pribuminya, bukan Habibnya. Nah, ketika kita di atas justru kita bentroknya dengan para pribuminya. Kalau saya langsung bentrok dengan Habibnya, saya berani banget dan ingin sekali. Tapi yang ada, kita itu di sana akan bentrok dengan Mukibin. Nah, ini yang jadi ada satu serba salah di dalam diri saya. Kalau naik saya pasti bentroknya dengan pribumi juga, dengan ustadz kita juga, dan tidak mustahil ustadz-ustadz ini yang saya hormati juga, kan begitu. Andai dengan Habibnya, insya Allah saya akan naik. Ada beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab, kan begitu. Langsung to the point dengan Habibnya. Tapi yang ada, apakah tadi yang pernah naik katanya di Habib, apakah yang melayani itu Habibnya sendiri? Enggak. Mukibinnya yang menghadapi, betul. Nah, ini yang menjadi ganjelan kita sebetulnya. Bukan Habibnya. Habibnya itu hanya buka komal, diem. Merem-melek, ketawa. Jengkel saya, aslinya jengkel saya. Yang janggalnya itu, saya bertanya seperti ini. Ketika narasi mereka di atas panggung yang bilang bahwa Habib itu yang melakukan zina, yang melakukan apa itu adalah hanya persoalan dunia. Tetap mereka mengatasnamakan bahwa di akhirat itu beda cerita, tetap istimewa sebagai